Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Sebuah tanaman atau pohon supaya kokoh, berbuah lebat, harus ditunjang oleh akar yang kuat. Kehidupan Kristen atau kehidupan orang-orang percaya itu diumpamakan seperti pohon buah yang harus menghasilkan buah yang lebat dan enak untuk dinikmati. Oleh sebab itu, kehidupan Kristen harus berakar dengan kuat supaya bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Dan bagaimana caranya kita berakar? Dalam Kolose 2 ayat 6-7a dituliskan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia." Kamu merujuk kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus, yang adalah orang-orang pilihan Allah. Dan bagaimana menerima Kristus? Mari kita memahami bersama-sama bahwa kita pada awalnya adalah manusia duniawi, orang-orang berdosa, orang-orang yang mati rohani, yang terpisah dari Allah, yang tidak bisa melihat terang Injil, dan tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Tetapi kemudian Roh Kudus bekerja kepada orang-orang pilihan Allah untuk menghidupkan rohnya kembali. Ketika kita menerima atau berkomitmen untuk menerima Kristus, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk menghidupkan rohnya kembali. Dan kemudian kita bisa melihat terang kemuliaan Injil dan kita percaya kepada terang kemuliaan Injil. Dan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ketika kita percaya, ketika kita menerima Kristus dan percaya, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita dan kita akan dimeteraikan menjadi anak Bapa. Dan kita bisa berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah berakar, kita harus bertumbuh. Tanaman yang sudah berakar dengan baik atau kuat pasti bertumbuh. Pertumbuhan yang baik itu adalah pertumbuhan yang bisa menjulang tinggi dan kuat, bukan hanya beberapa tahun, tetapi bisa sampai beratus-ratus tahun. Dalam Efesus 4 ayat 15b dikatakan, "Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala." Kita harus bisa bertumbuh dalam segala hal. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter, dalam perilaku, dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua harus diarahkan ke Kristus. Kristus harus menjadi arah, tujuan, patokan, model pertumbuhan hidup orang percaya sampai menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita tidak bisa tumbuh sendiri. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Allah berperan, bekerja, membimbing, menasehati, menegur anak-anaknya melalui Roh Kudus dan firman-Nya supaya bertumbuh. Tetapi itu bukan berarti peran Paulus sebagai yang menanam, peran Apolos sebagai yang menyiram tidak penting. Dalam Alkitab banyak dituliskan satu tubuh, banyak anggota itu saling membutuhkan. Artinya kita tidak bisa tumbuh sendiri, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Artinya kita butuh sebenarnya komunitas-komunitas yang baik dan sehat, supaya bisa saling menasehati, bisa saling membangun. Ketika ada salah satu yang jatuh, yang lain bisa mengangkat. Dan itulah gunanya kita perlu komunitas-komunitas yang baik. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang bisa membangun kita supaya kita bisa bertumbuh. Dan ketika kita bisa
berakar kuat, kita memiliki makanan rohani yang sehat, ditambah kita memiliki sesama anggota tubuh Kristus yang bisa menasihati, yang bisa membangun, otomatis kita bisa bertumbuh dengan sehat, kita bisa bertumbuh dengan subur, dan kita bisa berbuah lebat. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berakar kuat di dalam Kristus Yesus, kita bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah bagi Kristus. Amin.